Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung B310i yang tidak ada sinyal akibat masuk air seperti itu. Nih kita coba dulu tes hidupkan untuk handphone Samsungnya. Mungkin teman-teman bisa pernah mengalami handphone kita masuk air, tidak ada sinyal seperti itu, sinyalnya tidak masuk, ataupun juga misalnya tidak terbaca seperti ini untuk kartu SIM. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah, ini karena masuk air jadi kita harus bongkar terlebih dahulu. Jadi kita hanya butuh obeng saja seperti itu, kemudian kita keringkan. Misalnya matahari tidak ada, bisa kita taruh di matahari seperti itu, ataupun kita jemur. Misalnya tidak ada matahari, malam hari kita taruh di perapian, ataupun misalnya ada hair dryer, kita biar cepat kita hair dryer, kita keringkan seperti itu. Jadi kita butuh hanya obeng saja seperti ini, hanya ada 2 baut 3 buat. Jadi SIM cardnya kita lepas, kemudian memory card juga kita lepas, takut kalau bisa ada bisa nyangkut. Kalau SIM card mungkin kecil tidak nyangkut, seperti kalau misalnya ada nyangkut kita bisa lepas. Misalnya keras seperti ini bisa gunakan karter dan bekas kartu, karena kalau menggunakan kuku kayaknya sakit. Kita buka dulu seperti ini cukup kuat karena jepitannya. Kita sebelahnya lagi, setelah masuk kita menggunakan bekas kartu. Karter kita lepas biar tidak jepitannya cukup kuat sekali. Bagian bawah yang agak keras ini sudah kita bongkar, kemudian kita angkat saja. Itulah kartu SIM dan memory card kita harus lepas. Kartu SIM juga kalau misalnya panjang masih yang besar kita lepas. Nah, ini bisa terlepas seperti ini. Inilah kondisi penampakan di bagian dalamnya. Nah, kalau dia pernah masuk air kita harus keringkan di sini. Nah, ini ada kotoran, debu bisa konslet. Kemudian untuk di sinyal bagian sini ada dering, mesinnya cukup kecil sekali. Kita coba cek bongkar di bagian penutupnya nih. Ini bisa diangkat, kalau tidak salah bisa diangkat. Oh, ini tidak bisa. Bisa diangkat. Kita cek fisiknya. Di sini untuk IC-nya, kalau misalnya bekas masuk air kita bersihkan dulu. Nah, di sini untuk IC CPU dia ada sedikit saja. CPU sekaligus menjadi IC power dan IC MC, jadi 3 chip itu gabung jadi satu. Kemudian di sini ada IC sinyal, IC PA. Nah, tergabung di sini IC sinyal. Ini adalah mic, kemudian ini konektor headset, casan. Kemudian kita angkat mesinnya untuk mengecek di bagian LCD. Jadi kalau misalnya handphone kita masuk air, bongkar segera seperti ini dan keringkan. Tidak menggunakan alat yang canggih, cukup punya obeng. Kemudian satu lagi di sini kita angkat dulu ke atas. Angkat dulu, diangkat mic-nya. Mic-nya kita angkat, keluarin dulu dari dudukannya supaya kita angkat PCB dia tidak tinggal ataupun nyangkut di dudukannya, bisa jadi putus untuk fleksibelnya. Jadi diangkat dulu untuk mic-nya. Setelah selesai kita bisa angkat seluruhnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat di sini ada speaker. Ini ada speaker untuk kita mendengar. Kemudian bawah tadi adalah mic untuk kita kirim suara ataupun supaya orang bisa dengar kita ngomong. Seperti ini untuk SIM card. Nah, kalau misalnya tidak ngecas, ini ganti saja, ataupun misalnya bekas masuk air kita kerik saja. Kita keringkan seperti itu. Di bagian depan ada LCD. LCD dia sistem solder langsung. Jadi kalau misalnya mau ganti LCD harus punya solder seperti itu. Nah, ini
sistem solder. Jadi satu pin-pinnya kita solder, kita buang yang LCD yang lama, kemudian kita solder seperti itu. Jadi harus gantinya menggunakan solder, tidak seperti handphone Nokia zaman dulu misalnya sistem ceplok, ataupun handphone sekarang sistem tempel saja. Ini tidak, dia harus solder. Kemudian ini ada 2 sip, kalau misalnya patah bisa kita ganti. Ini untuk speaker nada, kalau misalnya tidak ada bunyi, kerik dulu seperti ini. Atau misalnya bekas masuk air di komponen ini, biasanya ada air, kita bersihkan saja seperti itu. Ini sudah selesai, kita bersihkan misalnya di bagian tombol. Untuk tombol misalnya ada sebagian yang agak ditekan, harus terlalu keras, misalnya keras sekali, misalnya kita harus tekan baru bisa. Coba kita angkat untuk keypadnya, ini plastiknya seperti ini, kita cek apakah ada yang karat di bagiannya. Kita angkat semua saja dulu, ini dilem saja, tidak nah ini di sini kayaknya bersih semua, kita angkat semuanya, tidak apa-apa. Di sini kita kerik, kalau misalnya ada hitam ataupun debu ataupun kerak, kita keringkan. Misalnya yang bagian mana, misalnya tombol bintang yang macet, kita buka, kita keringkan, kita rapikan, bersihkan juga. Di sini menggunakan penghapus pensil itu ataupun karet gelang, kita bisa hapus ini. Nah di sini kita kerik saja menggunakan plat seperti ini, supaya debunya hilang ataupun bekas karatnya, ataupun bisa juga bekas kena air. Misalnya ada sebagian tombol mana yang macet seperti itu, harus ditekan keras. Kita tes juga, harus ada bunyi. Kalau misalnya tidak ada bunyi seperti ini, bisa kita ganti dengan tombol yang lain. Bisa ambil bekas tombol misalnya handphone yang lain, misalnya Nokia ataupun handphone jadul yang lain, kita ambil tombolnya, kita lepas, kita buang yang ini. Ini bisa dilepas, ini kita congkel saja, buang. Nah ini dilem saja, ganti saja tombol ini, kita taruh seperti ini saja. Nah jangan lupa harus posisi menggelembung, jadi kita sebagai switchnya ini. Nah seperti ini, kita taruh, pasang lagi, kita tes. Kalau sudah ada bunyi berarti sudah normal, seperti saja. Setelah selesai kita bongkar, kita keringkan, sudah selesai, kita rakit kembali seperti itu. Pasangnya kita tempel di bagian depan terlebih dahulu, tombol terlebih dahulu, baru kita rapikan mic-nya. Mic-nya ini masih nyangkut. Nah, kalau misalnya tidak kita masukkan di dudukannya, maka dia putus nantinya, seperti itu. Nah ini sudah selesai, kita cek di bagian ini, misalnya sudah selesai. Ini untuk speaker. Nah di bagian bawah ini untuk nada, bukan nada dering, nada dering ada bagian atas. Nah, di sini ada speakernya. Kalau misalnya nada deringnya rusak, tidak ada suara, coba bongkar dulu, kita bersihkan. Biasanya hanya lost kontak ataupun seperti itu, tidak tersambung, jadi karena ada kotoran seperti itu. Begitu juga dengan getar, kita bersihkan. Misalnya ada masuk air, di bagian konektor cas, kita bersihkan, kerik saja seperti itu menggunakan jarum. Selesai, kita langsung pasang seperti ini saja. Dia hanya baut 3 buah saja, 1 2 3 seperti itu. Nah kita pasang lagi ini penutup IC-nya, hanya ditekan saja, tidak ada lem, tidak ada solder. Kita paskan, ya sudah ada alurnya seperti ini. Lalu kita tutup. Masangnya dari atas terlebih dahulu, ada pengunci karena dia ada untuk handset seperti itu. Baru kita tekan, kalau bagian atas sudah selesai, baru kita tekan sampai ada bunyi. Sudah selesai, baru kita baut kembali. Jadi cukup simple. Kalau misalnya ada masuk air, Samsung B310, misalnya ada kendala, misalnya tidak ngecas, suara tidak ada, suara musik tidak ada, misalnya sinyal tidak ada, misalnya di bagian PA ada masuk air seperti itu, baru kita harus lakukan pembongkaran. Ini saja tutorialnya, mudah-mudahan bisa sebagai inspirasi bagaimana cara memperbaiki handphone kita sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.